ada dua. Saya kan ada tim Titan sama si Witan kan. Saya lihat dokter namanya ada dua. Nggak ada masalah. Witan Sulaiman dan Titan Agung dipanggil ke Timnas U23 Indonesia tatap Piala Asia U23 2024. Nama Witan Sulaiman dan Titan Agung masuk dalam daftar 26 pemain Timnas U23 Indonesia yang akan mengikuti pemusatan latihan atau TC di Dubai, Uni Emirat Arab menatap Piala Asia U23 2024 Qatar. Keduanya merupakan pemain Bayangkara FC. Rencananya TC Timnas U23 Indonesia di Qatar mulai digelar pada 31 Maret mendatang. Saya kira kalau kemarin yang dilihat daftar pemain yang ada, kayaknya tidak ada yang lebih dari 3 pemain di situ. Klub dipanggil ke Timnas U23 Indonesia, kata Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji. Saya sudah lihat satu-satu, di kami Bayangkara FC juga ada yang dipanggil, Witan sama Titan, kata Sumarji saat ditemui awak media seusai laga Bayangkara FC versus Won FC di Stadion Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Melawai, Jakarta Selatan pada Senin 12 Februari 2024. Dikatakan Sumarji, Bayangkara FC selalu mendukung pemainnya yang dipanggil ke tim nasional. Meskipun saat ini Bayangkara FC tengah berjuang dari zona degradasi. Bayangkara FC yang mengkoleksi 15 poin berada di urutan ke-18 klasemen Liga 1 2023-2024. Saya kira ini tidak ada masalah, tutur COO Bayangkara FC itu. Ini kan untuk negara juga, kami jalani apapun hasilnya nanti, ujar Sumarji. Selain Witan dan Titan, Sumarji tidak membocorkan nama lain yang ada dalam daftar 26 pemain itu. Kami bawa 26 pemain, kata Sumarji. Daftar pemainnya sudah ada, ujarnya. Dia menambahkan pendekatan dengan klub terutama yang berada di Indonesia berjalan lancar. Hasilnya para tim bersedia melepas pemainnya ke skuad Timnas U23 Indonesia. Timnas U23 Indonesia sendiri ditargetkan PSSI lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Sementara pelatih Sinteyong optimis anak asuhnya mampu melangkah hingga ke semifinal Piala Asia U23 2024. Kami sudah bicara dengan teman-teman klub, mereka mendukung, tutur Sumarji. Karena memang ini momen yang sangat baik sekali dengan skuad yang ada. Kami mau punya harapan besar, Garuda ini bisa terbang tinggi, ujar anggota Komite Eksekutif PSSI itu. Timnas U23 Indonesia yang tergabung di grup A Piala Asia U23 2024 akan bersua Qatar, Australia, dan Yordania. Berdasarkan jadwal, Timnas U23 Indonesia membuka laga grup A Piala Asia U23 2024 dengan melawan Qatar pada Jumat 15 Maret 2024, dilanjutkan bertemu Australia pada Selasa 18 Maret 2024. Kemudian ditutup pertandingan kontra Yordania 3 hari berselang. Kabar baik hampiri Timnas Indonesia jelang lawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mendapatkan kabar baik dengan kemungkinan pelatih Sinteyong mendapat tambahan pemain saat melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia kemungkinan bisa mendapatkan jasa Jai Ijes untuk sisa putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan memulai lagi perjuangannya di ajang tersebut melawan Vietnam pada Maret 2024 dalam 2 leg. Leg pertama, Timnas Indonesia akan menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 21 Maret 2024. Setelah itu Timnas Indonesia bertandang ke markas Vietnam pada 26 Maret 2024. Jai Ijes sudah menetapkan targetnya untuk bisa masuk skuad Timnas Indonesia setelah menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Dia resmi menjadi WNI pada 28 Desember 2023 setelah menjalani sumpah di Kanwil Kemenkumham, Jakarta.
Tujuanku menjadi bugar dan aku berharap dapat bergabung dengan Timnas Indonesia di bulan Maret atau Juni. Mereka akan bermain di kualifikasi Piala Dunia, ujar pemain Venezia FC itu di unggahan Instagram timnas.indonesia. Dan setelah itu bermain untuk menit pertamaku, mencetak gol pertamaku, membuat debutku. Itu semua adalah mimpi dan aku berharap bisa menggapai mimpi itu, ujar pemain berusia 23 tahun tersebut. JIJ sebelumnya mengalami trombosis vena atau penyumbatan pembuluh darah vena. Akan tetapi kini dia sudah pulih. Bahkan pemain berposisi sebagai bek tengah itu sudah kembali menjadi starter dan bermain 90 menit saat Venezia FC mengalahkan Sud Tridol di Serie B Italia 10 Februari 2024. Jika JIJ nantinya bisa bergabung dengan Timnas Indonesia, maka Garuda akan memiliki tambahan kekuatan di bek tengah. Sebelumnya di posisi itu Timnas Indonesia sudah memiliki Jordi Amat, Elkan Bagot, Rizky Ridho, Wahyu Prasetyo hingga Justin Hubner. Dengan hadirnya sejumlah pemain itu, persaingan posisi bek tengah di Timnas Indonesia akan semakin sengit dan menarik. PSM Makassar masih takut terseret ke zona degradasi. PSM Makassar mulai menunjukkan performa yang positif di BRI Liga 1 2023-2024. Akan tetapi pasukan pelatih Fernando Tavares mengaku masih takut dengan jeratan zona degradasi. Performa PSM menurun drastis dibanding musim lalu. Ada banyak alasan dibalik situasi sulit yang dihadapi PSM. Salah satunya PSM harus membagi fokus dengan kompetisi antar klub Asia. Sempat terseok-seok di awal musim, PSM kini mulai tampil meyakinkan. Pada pekan ke-24, PSM berada di posisi ke-10 klasemen BRI Liga 1. PSM tak pernah kalah pada 5 laga terakhir mereka. Dengan performa itu, PSM harusnya punya kepercayaan diri yang cukup untuk bersaing di papan tengah. Namun, PSM justru memilih untuk terhindar dari skenario terburuk, yakni degradasi pada pekan ke-24 BRI Liga 1. PSM menang 4-0 atas Persita Tangerang. Hasil ini bisa jadi momentum bagi PSM untuk bangkit dan terus meraih hasil positif. Namun PSM memilih untuk tetap hati-hati dengan situasi yang ada. Selangkah demi selangkah, kita harus tetap rendah hati, buka Fernando Tavares. Kita baru mengumpulkan 32 poin, kalau tidak bisa lebih mungkin saja degradasi untuk kita. Jadi selangkah demi selangkah kerja, sambung pelatih asal Portugal tersebut. Fernando Tavares memang benar, posisi PSM saat ini belum aman dari ancaman degradasi. PSM hanya unggul 11 poin dari Arema FC yang berada di posisi ke-16. Secara matematis, PSM masih mungkin berada di zona merah. Setelah menang 4-0 atas Persita, PSM akan libur lagi, sebab laga pekan ke-25 untuk PSM Makassar baru akan dimainkan pada 24 Februari 2024 lalu. PSM Makassar akan berhadapan dengan Bali United pada duel di Stadion Batakan. Fernando Tavares ingin memastikan anak asuhnya dalam kondisi siap untuk duel lawan Bali United. Salah satunya adalah dengan berlatih hal-hal kecil yang bisa berdampak besar. Kita harus bekerja keras di latihan agar kebugaran kita bisa meningkat, termasuk juga kualitas operan, baik panjang dan pendek, termasuk juga body shape saat duel perebutan bola, kata Fernando Tavares.